Terus, ada ini nggak keringanan untuk uang muka? Karena, kalau untuk Mhm. beli properti ini kan yang repot uang muka nih, ya kan? Iya, Uang muka dan itu itu berpengaruh sama, bunga per bulannya nanti ya, Mbak Jum, ya? ya karena, jumlah, yang kita kredit jadi lebih banyak kan, gitu kan, kalau Iya, misalnya kita heeh. uang mukanya dikit, gitu kan. Tapi kalau nggak mampu mengumpulkan uang muka dan ngebet pengen beli, dan, biasanya suka ada tuh pengembang yang nawarin juga, uang muka 0% gitu, atau misalnya 5%, tipis-tipis lah ya. Nah itu yang jadi, kalau misalnya kita, "Nggak apa-apa, pede deh, nggak apa-apa cicilan segini oke," ya nggak masalah gitu. Cuman ya itu, konsekuensinya, bunga yang kita bayar akan jadi banyak karena kredit yang kita Setuju, ambil tadinya kalau misalnya, uang mukanya 20% kan cuma 80% dari harga ya, tapi kalau misalnya ini benar. kan jadi 95% dari harga gitu, kan lebih gede gitu. Terus apalagi ya kalau kita tanya ke pengembang ya? Oh, dia kerjasama sama bank apa aja biasanya, ya kan. Biasanya Oke, kalau ada benar. kerjasama bunganya bisa lebih, ada promo juga biasanya gitu. Iya iya. Terus Fasos, Oke. Fasum, dia Mhm punya mhm. apa aja gitu kan, biar biar apa namanya, biar kita, aware, oh kalau di sini kita bisa punya fasilitas apa ya, buat jalan-jalan, taman, kayak gitu. Benar. Atau, ini satu lagi yang paling penting sebenarnya, water treatment-nya, air bersih kan. Iya sih, Tanyanya setuju ya. heeh, itu penting itu. Menurutku itu yang paling penting dari semuanya. Karena apa? Karena kalau kita, biasanya ada pengembang kalau yang, bukan abal-abal, kayak kelas kecil lah ya. Biasanya ya Kelas kita kecil ya. dikasih kelas kecil lah, biasanya kita dikasihnya ini, apa, sumur apa, pakai sanyo Mmm. gitu loh. Jadi kita narik sendiri. Dia kasih aja Oke. mesin untuk narik apa, air dari sumur bor. Nah, sumur bor sendiri gitu kan. Ya paling berapa meter dikasih, airnya muncul, tapi, Mhm mhm. kita nggak bisa pastikan ya, kita harus nyari filter lagi, kayak gitu. Nah, kalau udah, Ada tambahan uang lagi eee nanti ya? iya, belum nanti, rusak itunya mesinnya itunya ya, apa namanya, pompanya. Nah, kalau kalau pengembangnya agak bagus biasanya dia bikin water treatment sendiri. Jadi kita itu kayak, PDAM udah Mhm. tinggal ada meteran. Cuman kadang-kadang kalau orang udah keenakan nyedot sendiri, biasanya orang nggak mau bayar ya. Kalau kalau Ya, itu kan per meter, per kubik ya bayarnya. Kalau ini mereka mendingan nyedot sendiri dari pompa gitu kan. Tapi menurutku lebih aman dan lebih terpercaya ya karena bersih dan, ini benar. dari kalau udah ada water treatment gitu. Gitu, Oke, itu berarti salah satu mungkin kenyamanan yang ya jadi satu ya, Mbak Jum, ya? iya iya. I see, Itu oke biasanya tuh. buat landed house ya, buat landed Ya, house ya? benar. Heeh, kalau yang apartemen biasanya udah aman lah water treatment-nya biasanya. Benar. Nah itu tuh teman motion yang tadi Mbak Jum sempet jelasin gitu ya, kalau memang banyak banget, pertimbangan-pertimbangan, salah satunya yang menarik tadi kalau misalnya mau dipakai untuk dihuni rumahnya atau dipakai untuk tempat usaha, ada traffic, Mhm, market, dan lain-lain yang iya, harus jadi pertimbangan juga gitu ya. Tentunya kalau misalnya kamu pengen beli rumah pertama ada beberapa hal yang tadi sempat dijelasin sama Mbak Jum, terkait fasos, fasum, air juga, kenyamanan. Untuk ditanyain mhm, langsung ke developer atau pengembangnya, seperti itu Mbak Jum. Nah, last but not least deh nih mungkin ada teman motion yang lagi dengerin sekarang Mbak Jum yang ngerasa, "Gue uangnya udah ada nih, udah mmm, punya nih, udah siap tinggal beli nih." Katakanlah dia mau pakai untuk investasi, apakah parameter atau indikatornya sama seperti yang Mbak Jum tadi jelasin supaya kita ketika berinvestasi properti di satu sisi nggak rugi nih Mbak Jum? Gimana pandangannya? mhm. Gini, kalau kalau saranku kalau misalnya beli rumah pertama mendingan buat sendiri aja ya dulu ya, karena kan Mhm, tapi kalau misalnya pengen beli rumah kedua dan mencari peluang investasi di properti gitu ya, eee, kita bisa menghitung sebenarnya, Adit. oke. Jadi
kita bisa mencoba menghitung berapa sih yang kita keluarkan dan apakah itu memang menguntungkan. Jadi ini contoh real ya. Aku kasih contoh aja ya. Jadi ada satu apartemen aku datengin, dia kasih harga 700 juta. Oke, DP 5% katanya. Terus cicilan bisa dapat bunga 4% aja, gitu kan. Walaupun itu biasanya kalau bunga serendah gitu, biasanya itu cuman fix ya 3 tahun 5 tahun lah biasanya kayak gitu ya. Oke. Tapi anggaplah sepanjang umur KPA-nya apakah itu 4%, anggaplah gitu kan. Terus artinya kan kita kalau DP 5% berarti kan kita KPR-nya 665 juta nih, ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya 20 tahun cicilan itu 3,5 juta. Kalau 10 tahun cicilan 4 juta. Tapi kalau 10 tahun cicilannya 6,7 juta. Ambillah yang agak ringan lah ya, yang 20 tahun gitu kan. Nah, si salesnya nawarin gini, ini bisa disewakan Mbak, gitu kan. Harga sewanya 3,5 juta Oke. per bulan, gitu kan, ya kan. Nah, bingung Oh, jadi kita gitu, beli ngitungnya gimana nih? Gitu. apartemen tapi kita Heeh. sewain gitu ya? Ya, ya. I Nah, dia see, bilang, menarik nih, heeh. terus dia bilang, saya bisa kok bantuin untuk nyewain ke orang, gitu kan. Jadi kayak dia apa namanya? Itu di-pool di dia juga bisa dia bantuin lah untuk nyari penyewa. Karena kan pusing ya kalau kita nyari penyewa kan belum harus bolak-balik ke tempatnya, ngasih Iya. kunci dan segala macam gitu kan. Tapi dia bisa bantuin. Oke. Harganya itu 3,5 juta per bulan. Nah, kan cicilan 4 juta, ini 3,5 juta. Tempting ya kayaknya ya. Cuma selisih 500.000 di akhir 20 tahun itu unit punya kita. Benar kan? Benar. Nih kan. Nah, coba dihitung. Benar nggak hitungannya? Asumsi pertama, kalau aku ngelihat gini, asumsi pertama yang perlu dilihat adalah pendapatan 3,5 juta ini kan nggak bisa 100%, ya kan? Karena kan bisa aja ada yang nyewa, ada yang enggak. Maksudnya ada bulan yang disewakan, ada yang enggak gitu. Itu satu. Kedua, yang perlu diperhatikan juga KPR atau KPA yang kita pakai ini nggak mungkin juga 4% sepanjang 20 tahun gitu kan. Tapi Benar. kita hitung deh gitu kan, kita hitung deh. Ini kan kita mau melihat sebenarnya investasinya masuk nggak sih gitu kan ya kan. Nah, aku ajak agak pusing sedikit nggak apa-apa, Dit. Nggak apa-apa, teman motion di sini sudah siap. Oke, Hitung-hitungan kita. hitung-hitungan kita ya. Nah, kalau kita bikin project investasi ya. Kalau kita bikin project biasanya yang kita lihat itu pakai IRR NPV. IRR itu internal rate return sama net profit. Lupa deh namanya. NPV lah saya. Nah, Ya. ini prinsipnya gini. Kita bikin di Excel aja. Penghasilan cash in kita dalam setahun, dalam beberapa bulan ini kita setahunkan. Ini kan jadi 20 tahun Oke. ya, atau 10 tahun gitu kan. Nah, itu kita setahunkan cash in, cash out. Cash in itu kan berarti kita dapat sewa, ya kan? Cash inflow-nya itu kan kita dapat sewa dari harga properti ini. Nah, kalau cash out-nya kan berarti kita harus bayar DP dan cicilan. Kan? Nah, terus dianggaplah di akhir tahun ke-20 harga propertinya ini sama dengan pas lagi kita beli. Jadi yang Oke. tadi 700 juta tuh kan. Nah, jumlahin tuh semua, terus diselisihkan, cash in, cash out. Nah, dibarisin gitu ya, udah dibarisin, cash in, cash out, selisihnya selama per tahun itu, masukin di Excel itu fungsi NPV. Oke. Nah, itu akan kelihatan bahwa proyek ini menguntungkan apa tidak. Kalau Oh, dengan angka oke. yang tadi, pokoknya gampang deh. Dia cuman minta gini, kita barisin yang 20 tahun itu, terus dia akan nanya rate yang kita minta. Maksudnya gini, kalau kita investasi di sini, kira-kira kita mintanya per tahun berapa sih?
Misalnya pengen per tahun dapat berapa sih 10% misalnya kita bisa investasi di tempat lain kan misalnya nih omong kosong kita dapat 10%. Kasihlah rate-nya 10%. Nah, kalau kasih rate-nya 10%, apakah at the end kita dapat NPV plus. Nah, kalau dapat NPV plus itu berarti project menguntungkan gitu. Nah, kalau Oh, kalau oke. projectnya ini yang tadi angka tadi itu minus walaupun Mhm. secara sekilas kelihatannya boleh juga ya selisih 500.000 per bulan Benar. gitu. Nah, dengan Emang memang harus asumsi di-breakdown dulu ya, Mbak Jum ya? ya, iya begitu. Oh, I Nah, itu see. kalau kalau bikin project biasanya kalau orang-orang bikin project nih biasanya dia akan lihat NPV IRR-nya kayak gimana gitu. Kalau Mhm. IRR itu rate return-nya itu berapa. Nah, kalau udah positif Oke. NPV-nya kita carilah return-nya berapa. Kalau ini udah negatif nggak bisa dicari IRR-nya Oh, I see. gitu. Tuh, teman motion di sini jadi dapat gambaran lebih nih sama perhitungannya Mbak Hmm. Jum gitu ya. Kalau beli properti jangan cuma lihat harganya doang, tapi balik lagi di breakdown sampai akhirnya ya ketahuan lah emang itu sesuai kebutuhan dan kemampuan kamu juga gitu ya. Dan Tapi apakah perlu memang Excel nih Adit ya. Perlu perlu Excel nih Excel. Adit. Nah, itu harus belajar ya Excel karena penting. Sama seperti saya nggak bisa Excel. Nantilah ya, Kalau harus ada biasanya episode khusus nih sama Mbak Jum belajar Excel, teman motion. Mbak Jum, baiklah. thank you banget ya ilmunya ya hari ini. Sip. Senang banget dengerin tadi ngobrol-ngobrol seputar persiapan kita untuk beli properti plus perhitungannya juga untuk investasi ini teman motion. Dan juga kalau misalnya kamu pengen ngasih saran atau kritik, boleh banget untuk email aja di podcast@kgmedia.id. Jangan lupa juga di follow ya @medio by KG Media dan @motion975fm plus @kontanews. Dengerin, jangan lupa untuk podcast Cuan di Spotify selanjutnya dan kamu bisa dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Mbak Jum, thank you ya sekali lagi. Sama-sama, Dit. Thank you juga teman Motion, Aditya Putra Dinata signing out. See you on the next episode. Bye-bye.